Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ustadzah Ade ya di sini. Kali ini kalian akan belajar di tema 2, subtema 1 dan 2, yaitu bermain di lingkunganku. Mari kita simak bersama materinya. Anak-anak, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi pesan Ustadzah adalah kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Pada tema 2 kali ini kita akan belajar aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan ketika bertamu. Kemudian keragaman wujud benda dan kegunaannya. Konsep dasar perkalian serta pola irama sederhana melalui lagu anak. Materi yang pertama yaitu aturan atau tata tertib. Apa sih aturan itu? Aturan adalah pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Nah, di sini pertama kita akan belajar tentang tata tertib ketika bertamu. Tata tertib ketika bertamu yang pertama yaitu makan dan minum dengan sopan. Kemudian yang kedua, duduk dengan sopan. Nah, di sini berarti kita boleh duduk setelah dipersilakan oleh pemilik rumah. Yang ketiga yaitu mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum kita bertamu. Berikutnya yaitu tata tertib ketika di sekolah. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama yaitu bersalaman dengan guru atau mengucap salam ketika bertemu ustadz ustadzah. Yang kedua yaitu mendengarkan penjelasan ustadz ustadzah ketika menjelaskan materi pelajaran. Dan yang terakhir yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu. Berikutnya kita akan belajar keragaman wujud benda dan kegunaannya. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Di sini Ustadzah punya contoh gunting, pensil, dan juga buku paket. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Di sini Ustadzah punya contoh yaitu air tebu. Coba kalian perhatikan. Di sini bentuk air tebu mengikuti bentuk plastiknya kan ya? Kemudian Ustadzah pindahkan air tebu ini ke dalam wadah gelas. Nah, coba diperhatikan. Coba kalian perhatikan sekarang air tebunya mengikuti bentuk gelasnya. Jadi kesimpulannya adalah benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas memiliki ukuran dan bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya yaitu udara,
Nah, kemudian di sini Ustazah mau memberikan contoh seperti ini ya. Udara yang dimasukkan ke dalam balon merupakan contoh benda gas. Nah, ukuran dan bentuk udara ini berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian kita akan belajar tentang kegunaan beberapa benda berikut ini. Di sini Ustazah memiliki beberapa contoh benda padat. Nah, untuk benda padat yang pertama yaitu ada pensil. Kira-kira pensil untuk apa ya? Betul, pensil untuk menulis. Kemudian ada lemari. Kegunaannya yaitu tempat menyimpan pakaian dan barang. Benda yang ketiga yaitu kursi. Digunakan untuk tempat duduk. Beberapa contoh kegunaan benda cair. Nah, di sini Ustazah memiliki benda cair yaitu kecap. Kegunaannya sebagai bahan penyedap makanan. Kemudian ada air susu. Nah, minuman kaya akan kalsium dan protein. Dan benda cair yang ketiga yaitu minyak. Digunakan untuk menggoreng. Contoh benda gas yaitu udara. Udara ini selain untuk bernafas, juga bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan berikut ini. Contoh yang pertama, mengisi ban mobil. Nah, ban mobil adalah bagian dari kendaraan agar bisa berjalan. Kemudian, contoh yang kedua, udara bisa digunakan untuk mengisi balon udara, sehingga balon udara bisa digunakan untuk transportasi udara. Yang ketiga, gas juga bisa digunakan untuk mengisi gas LPG, sehingga nanti akan digunakan untuk bahan bakar kompor. Selanjutnya kita akan belajar perkalian. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah perkalian adalah penjumlahan berulang. Di sini Ustazah mau menjelaskan bahwa angka yang pertama menunjukkan wadahnya atau tempatnya. Angka yang kedua menunjukkan isinya. Karena di sini Ustazah punya perkalian 2 dikali 4, berarti angka 2 menunjukkan wadahnya. Di sini sudah ada 2 kotak. Kemudian angka 4 menunjukkan isinya. Ustazah beri isi karet 1, 2, 3, 4. Kemudian kotak berikutnya juga sama, 1, 2, 3, 4. Coba sekarang kalian hitung ada berapa karet di masing-masing kotak. Ya betul, di masing-masing kotak ada 4 karet. Sehingga 4 ditambah 4 hasilnya sama dengan 8. Kesimpulannya adalah 2 dikali 4 sama halnya dengan 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Contoh yang kedua, di sini Ustazah memiliki perkalian 3 dikali 5. Ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, angka yang pertama sebagai wadahnya. Berarti di sini ada 3 tempat atau 3 wadah. Kemudian angka yang kedua atau angka yang di belakang adalah isinya. Sehingga kalau di sini angka 5, berarti setiap wadah Ustazah beri isi 5 karet.
Sekarang coba kalian hitung di setiap wadah ada berapa karet? Ya, betul, ada 5 karet. Nah, sehingga di sini 3 dikali 5 sama halnya dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 15. Nah, jadi kalian sudah bisa ya. Sehingga Ustadzah ingatkan lagi, 3 dikali 5 perkalian adalah sama halnya dengan penjumlahan berulang dengan mengulang angka yang kedua. Kalian sudah belajar tentang konsep perkalian. Agar lebih diingat, mari kita bernyanyi bersama tentang lagu perkalian berikut ini. Judulnya yaitu Belajar Perkalian. Ayo kita bernyanyi bersama. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.